Halo teman-teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Feni dan sekarang kita sudah ada di part ketiga untuk chapter 7 Advanced Counting, yaitu terkait dengan elimination of unrealized gain or loss on intercompany sales of property and equipment. Nah, di part 1, part 2 kita udah ngomongin terkait dengan bagaimana sih konsepnya sehingga jurnal eliminasi untuk unrealized gain or loss dari penjualan properti dan equipment ini di antara perusahaan dalam satu konsolidasi ini bisa terjadi. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana kita akan membuat work paper dari jurnal-jurnal eliminasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya ya teman-teman ya. Ya, kita langsung masuk ke contoh karena kayaknya di part 1, part 2 udah cukup detail ya terkait dengan bagaimana sih si jurnal eliminasi ini bisa muncul ya. Di sini saya ngambil dari problem 76. Ini kita bahas pertama cost method dulu ya. Nah, nanti untuk yang part selanjutnya di part keempat kita akan lihat untuk equity method, yang partial equity dan juga complete equity. Nah, di sini ada perusahaan Pitt Company, dia memiliki 80% dari Shannon Company, di mana ketika tanggal pembelian yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, return earning-nya dari si Shannon ini adalah 675.000. Oh ya, tadi saya kelupaan. Si Pitt Company ini beli 80% kepemilikan dari Shannon ini di harga 960.000. Dan pada tanggal 1 Januari 2014, yaitu adalah 2 tahunnya setelah mereka sudah saling mengakuisisi gitu ya. Bukan saya mengakuisisi, si P mengakuisisi si S gitu ya. Nah, si P ini si S karena ini upstream ya teman-teman ya. Nah, nanti kalau downstream bedanya cuma dikit doang kok ya. Si Shannon ini menjual fixed assetnya kepada Pitt Company, di mana harga jualnya yaitu adalah sebesar 960. Jadi ini harga jualnya dari Shannon ke Pitt ya teman-teman ya. 960.000. Lalu di mana si Shannon ini sebenarnya beli fixed aset tersebut di harga 1.350.000 pada tanggal 1 Januari 2004. Berarti nanti kita hitung dulu nih kira-kira berapa sih accumulated depreciation-nya. Karena di sini nggak dikasih tahu nih berapa accumulated depreciation-nya. Sedangkan accumulated depreciation pasti kita butuhkan ya. Diestimasi ketika tanggal pembelian tanggal 1 Januari 2004 itu estimasinya aset ini dapat digunakan selama 25 tahun. Dan setelah si Pitt ini menerima asetnya tadi, Pitt itu bilang pada tanggal 1 Januari 2014 kayaknya umur manfaat dari aset ini bukan 15 tahun lagi, tapi hanya tinggal sisa 10 tahun. Nah, ini ya teman-teman yang harus kalian perhatikan. Useful lifetime-nya, remaining useful lifetime yang akan kalian pakai itu bukan lagi bergantung pada si pemilik pertamanya atau penjualnya ya. Dimana penjualnya di sini kan Shannon. Nah, sedangkan si Pitt ini adalah pembeli dan yang akan mendepresiasikan aset ini untuk ke depan itu bukan lagi si Shannon tapi si Pitt gitu ya. Jadi remaining useful lifetime-nya kita harus pakai yang punyanya Pitt. Kecuali si Pitt ini pakai sisa umur manfaat sesuai dengan si Shannon. Kalau di sini beda nih teman-teman. Shannon bilang dia kan beli di tahun 2004. Lalu dia pakai sampai dengan tahun 2014. Ya, dimana ini total ada 10 tahun. Lalu sekarang berarti kan sisa umur manfaatnya kalau dilihat dari Shannon itu bilang bahwa pertama kali dia beli di tahun 2004, dia itu useful lifetime-nya adalah 25 tahun. Ya. Jadi ketika dia udah pakai 10 tahun harusnya sisa itu adalah 15 tahun. Sedangkan setelah penilaian dari Pitt bilang kayaknya kalau 15 tahun kepanjangan deh. Kayaknya aset ini paling bisa bertahan selama 10 tahun. Nah, berarti kita akan pakai yang 10 tahun estimasinya si Pitt, bukan lagi estimasinya Shannon. Karena yang mendepresiasi sekarang udah bukan lagi Shannon, tapi Pitt. Ya teman-teman ya. Ini akan ngaruh ketika kalian nanti bikin jurnal kedua eliminasi untuk penjualan intercompany PPE ini ya. Jadi kalau jurnalnya itu kan ada 2 ya teman-teman ya untuk adjustment-nya. Jadi untuk jurnal kedua ini ya. Nah, kita sekarang akan lihat bagaimana perhitungannya di Excel ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Excel-nya dan kita akan mulai dulu lihat detail-detail informasinya yang saya rangkum dari informasi yang tadi sih sebenarnya ya. Yang pertama, tanggal akuisisi yaitu adalah tanggal 1 Januari 2012. Lalu kepemilikannya Pitt atas Shannon itu adalah 80%.
dan RE atau return earning-nya Shannon ketika tanggal akuisisi adalah 675.000. Si Pete membeli Shannon dengan harga 960 atau harga akuisisinya adalah 960.000. Pada tanggal 1 Januari 2014, Shannon menjual aset yang nilainya adalah 1.350.000 kepada Pete. Dimana kalau misalnya kita ngitung terkait dengan book value-nya berapa sih? Kita harus ngitung accumulated depreciation-nya. Nah, kalau Shannon bilang bahwa dia itu akan pakai selama 25 tahun sehingga cost dari aset tersebut kita bagi 25, lalu kita akan kalikan dengan 10 tahun. 10 tahun penggunaan dari tahun 2004 ketika dia awal beli aset ini sampai dengan 2014 tanggal 1. Gitu ya. Total 10 tahun. Sehingga book value dari si asetnya Shannon ini adalah 810.000. Harga jualnya adalah 960.000 ya. Jadi si Shannon jual kepada Pete seharga 960.000 dan di sini ada gain. Oke, jadi penjualan dari Shannon ke Pete ini ternyata ada gain. Gainnya adalah sebesar 150.000. Nah, ini akan kita eliminasi ya. Pertama teman-teman, yang namanya gain tidak mungkin ada. Oke. Lalu nilai equipment yang harus disesuaikan adalah ini ya, itu adalah dari 960 ke angka 1.350 karena angka tercatat itu harus berdasarkan berapa cost yang dibeli oleh si consolidated entity ini pas dari eksternal masuk ke dalam consolidated entity. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana menghitung berapa sih adjustment depreciation yang harus dilakukan. Pertama kita harus lihat dulu berapa sih depreciation yang seharusnya dicatat jika si Pete ini mempertahankan nilai 1.350.000-nya dan accumulated depreciation sebesar 540.000. Karena itu yang seharusnya tercatat dalam laporan consolidated financial statement. Oke. Sehingga book value-nya itu adalah 810. Ya, jadi anggapannya gini, kalau misalnya si Shannon itu mau jual kepada Pete, Shannon itu hanya boleh jual senilai dari book value dia. Oke, ini saya juga udah jelaskan kemarin, harus berdasarkan dari harga book value dia. Sehingga kalau misalnya umur manfaat dia adalah 10 tahun, berarti 810 book value dibagi dengan 10. Berarti seharusnya dalam consolidated financial statement itu depreciation-nya adalah 81.000. Namun yang saat ini sudah tercatat oleh si Pete itu adalah 96.000. Dari mana sih harga pembelian dari aset tersebut dibagi 10 tahun? Kenapa bukan 15 tahun? Karena aset tersebut udah pindah kepada Pete dan kita akan pakai estimasi umur manfaat punyanya si Pete ya. Nah, kalau kita lihat begini berarti ternyata yang saat ini sudah dimasukkan ke dalam laporan consolidated financial statement itu kelebihan 15.000. Di mana seharusnya dia hanya catat 81.000. Namun saat ini dicatat adalah 96.000. Sehingga nanti di consolidated financial statement ya kita harus kurangin depreciation sebanyak 15.000 per tahun. Nah, nanti kalau misalnya andaikan kalian bikinnya adalah untuk setengah tahunan seperti contoh yang ada di sebelumnya gitu ya, berarti nanti disesuaikan. Oke. Nah, kita sekarang lihat berapa sih implied value dari Shannon dan Pete ini. Nah, saya yakin sih kalian pasti bisa nih untuk ngitung implied value. Kenapa? Karena kita akan ngitung NCI ya. Implied value dihitung dari harga akuisisi 960.000 dibagi dengan kepemilikan 80%. Lalu NCI-nya, nah untuk bagian NCI mungkin saya skip sebentar, nanti kita akan balik lagi ya untuk ngitung NCI-nya karena kita harus ngitung jurnal 0 dulu nih supaya kalian lebih ngerti. Nah, di sini sebenarnya saya udah bikin ya beberapa jurnalnya untuk tahun 2014 dan juga tahun 2015, cuma mungkin akan saya hapus dulu supaya saya enak ngejelasinnya kepada kalian ya. Sebentar saya hapus dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini kita bikin dulu. Jadi tadi require-nya sebenarnya kita disuruh bikin untuk tahun 2015. Jadi worksheet ini adalah untuk tahun 2015 ya teman-teman ya. Cuma sekarang kita harus bikin dulu 2014-nya kira-kira gimana. Supaya kalian punya bayangan. Nanti baru kita lanjut ke tahun 2015 ya. Tahun 2014.
ketika kita baru mau bikin yang namanya jurnal penyesuaian. Dan ini ada 2 jurnal penyesuaian yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama adalah kalian harus memasukkan kembali nilai equipment sehingga nilai equipmentnya sesuai dengan 1.350.000 dan munculkan accumulated depreciation karena accumulated depreciation-nya tadi sudah dihapus ya. Jadi di sini equipment sebesar nilai yang tadi udah kita ambil ya, udah kita hitung, itu adalah berapa yang harus kita sesuaikan, berapa yang harus kita naikin kira-kira ya. Itu adalah selisih dari 960 dengan 1.350.000. Oke. Itu adalah 390.000. Lalu jangan lupa kita harus masukin accumulated depreciation. Oke, kita masukin accumulated depreciation-nya. Accumulated depreciation bawaannya dari Shannon. Kita harus catat lagi gitu ya. Lalu kita akan catat gain atau loss. Kebetulan di sini adalah gain. Gain on sale of equipment. Dan gainnya juga tadi udah kita hitung ya, yaitu adalah sebesar 150.000. Nah, jadi mungkin teman-teman untuk triknya supaya kalian lebih gampang, mendingan angka-angkanya itu udah kalian hitung dulu. Angka apa aja yang kalian perlukan. Contohnya, berapa sih nilai equipment yang harus saya naikin supaya harganya sesuai dengan harga perolehan awal, lalu accumulated depreciation-nya berapa, gain atau loss-nya berapa gitu ya. Nah, lalu jurnal eliminasi kedua yang harus kita lakukan adalah penyesuaian dari depreciation-nya. Ya, jadi depreciation-nya itu kan seharusnya adalah sebesar 81.000, sedangkan yang saat ini tercatat adalah 96.000. Jadi kita akan turunkan nilai dari si depreciation ini. Jadi accumulated depreciation lalu ada depreciation. Oke, senilai 15.000. Ya, ini adalah untuk tahun 2014. Nah, sedangkan kita akan bikin worksheet itu adalah untuk tahun 2015. Jadi, untuk worksheet tahun 2015 kita akan mulai dari jurnal 0. Ya, karena ini cost method teman-teman. Sekali lagi cost method kita akan pakai jurnal 0, yaitu adalah jurnal untuk peningkatan nilai investasi. Jurnal 0 yaitu adalah investment in Shannon Company dan RA, retain earning. Nah, hitungannya itu kan adalah dari return earning awal diselisihkan dengan return earning yang saat ini yang posisi kita buat laporan consolidated financial statement-nya, lalu kita kalikan dengan percentage. Nah, angka yang kita ambil adalah 1.038. Ini adalah return earning beginning. Ya, return earning beginning tahun 2015. Lalu kita kurangkan, kita selisihkan dengan awal ketika kita beli berapa sih return earning-nya? Ternyata 675.000. Lalu kita kalikan dengan kepemilikan. Itu adalah 80%. Oke, didapat adalah 290.400. 290.400. Ya, ini adalah jurnal pertama. Dan jurnal 1 untuk eliminasi investasi, karena kita di sini nggak ada different ya. Soal ini kita kurangkan kompleksitasnya karena nggak ada different. Tapi mungkin aja kalau kalian menemukan latihan soal atau menemukan soal-soal di kampus kalian gitu ya, yang dia ada mix antara different dan juga penjualan dan pembelian PPE ini gitu ya. Nah, tapi di sini kita buat sesimpel mungkin. Oke, lalu kita akan eliminasi investasi, return earning. Lalu ada common stock. Nah, kita make sure dulu nih, apakah ada other contributed capital, paid in capital, atau lain sebagainya. Di sini nggak ada. Ya udah, berarti kita langsung investment in Shannon Company. Ya, lalu ini ada NCI. Nah, NCI ini nanti kita hitung ya. Oke,
Di sini return earning kita akan ambil return earning pada tanggal 1 Januari 2015. Itu adalah yang ini, ya. Return earning awal. Oke. Lalu common stock seperti biasa kita ngambilnya di statement of financial position. Common stock. Oke, lalu investment itu yang biasa lah ya. Karena ini cost yang paling simpel gitu kan ya. Kita akan ambil harga akuisisi pertama ditambah dengan yang di jurnal 0. Oke, kita akan dapat 1.254.000 ya. Dan kita hitung NCI-nya. Nah, NCI teman-teman mungkin di sini saya hitung dulu ya supaya nanti tinggal copy. NCI-nya kita akan hitung bahwa dia ambilnya itu adalah implied value dikali 20%. Itu yang pertama, implied value ketika tanggal 1 Januari 2012. Oke. Lalu kita tambahkan dengan tadi selisih yang untuk jurnal 0. Oke. Jadi 1.038.000 diselisihkan dengan return earning awal kita kali dengan 20%. Jadi anggapannya gini, kalau investasinya kita tambahkan dengan selisih return earning, NCI-nya juga, cuma persentasenya beda gitu ya. Oke, kalau yang ini sih saya yakin kalian udah paham ya teman-teman ya. Nah, sehingga ini tinggal kita masukin aja. Oke. Nah, lalu sekarang kita mulai masuk nih ke dalam jurnal eliminasi dari si penjualan properti dan equipment ini ya. Sekarang ini adalah jurnal 3 yang merupakan jurnal 1 dari penjualan properti dan equipment. Nah, bedanya apa sih? Sebenarnya ini bisa kita copy ya. Sebenarnya bisa sih. Cuma ada beda sedikit. Nah, mungkin di sini bedanya apa? Equipment-nya akan tetap sama bertambah sebesar 390.000. Accumulated depreciation-nya juga sama. Accumulated depreciation yang akan dicatat juga sama, yaitu adalah 540. Namun karena ini sudah 1 tahun setelah penjualan itu terjadi, berarti gain atau loss-nya itu udah ditutup ke dalam RE. Sehingga di sini akan munculnya adalah return earning. Nah, return earning-nya akan ada di debit. Jadi sebenarnya dia sebagai pengganti si gain, karena gain itu kan sebenarnya udah dicatat, cuma kita eliminasi gitu ya. Nah, ini sebagai pengganti gain kita akan munculkan return earning dan juga NCI. Oke, kenapa sih kita munculkan return earning dan NCI? Karena ini merupakan penjualan secara upstream dari subsidiary kepada parent gitu ya. Tapi kalau misalnya penjualannya downstream, berarti ya udah nggak perlu ada NCI, cukup hanya return earning doang. Ya, karena kita tidak membagikan NCI atas keuntungan yang memang diperoleh oleh si parent. Itu konsepnya ya teman-teman ya. Jadi di sini return earning-nya yaitu adalah sebesar dari keuntungan dikali dengan 80%, karena parent punya adalah 80%. Sehingga yang masuk return earning juga 80%. Ya. Nah, untuk NCI yaitu adalah sisanya sebenarnya 20%-nya ya. Oke, jadi seperti ini. Ini jurnal 1 yang mereplace jurnal 3 yang mereplace di sini nih sebenarnya ya teman-teman ya. Nih. Dia sebenarnya mengcover jurnal ini, cuma tidak ada gain karena sudah tahun berikutnya lagi. Nah, sekarang kita untuk yang jurnal 2, di sini jurnal 4 jadinya teman-teman ya. Jadi di sini hati-hati mungkin ya teman-teman ya. Yang perlu kalian perhatikan bahwa kalau misalnya di tahun 2014 ketika tahun penjualannya, kita akan mencatat hanya 1 tahun gitu ya. Tapi ke tahun berikutnya, tahun kedua misalnya sekarang 2015, berarti kita akan catat 2 tahun. Nanti tahun 2016 tahun ketiga kita akan catat 3 tahun gitu ya. Nah, sekarang kita catat dulu accumulated depreciation-nya. Ingat ya, buat 2 tahun, bukan buat 1 tahun. Yang tadi 15.000 itu kan per tahun, berarti kita harus kali 2 gitu ya. Nah, yang 1 tahunnya kita akan catat di dalam depreciation expense. 15.000. Namun untuk yang tahun sebelumnya kita akan catat dia bukan lagi sebagai depreciation expense, tapi sebagai return earning dan NCI.
ya. Oke, return earning NCI-nya itu adalah sebesar 15.000 dikali 80%. Dan juga untuk NCI-nya 15.000 dikali dengan 20%. 15.000 dari mana? Ke adjustment dari depreciation untuk 1 tahunnya. Jadi nanti untuk tahun ketiga misalnya ya, depreciation expense hanya untuk 1 tahun tetap, tapi return earning-nya dan NCI-nya jadi 2 tahun. Nah, accumulated depreciation-nya itu adalah 3 tahun. Ya, jadi terus aja bergulir sampai tahun ke-10 nanti gitu ya. Nah, kurang lebih begini, dan karena ini bagian untuk masukin angkanya ke dalam worksheet, saya yakin kalian udah bisa dan udah sering banget saya bahas, jadi mungkin saya skip, nanti tinggal saya perlihatkan terkait dengan bagaimana ngitung NCI-nya, income statement nanti ya. Nah, sekarang mungkin saya lompat dulu, kita lihat full work paper-nya bagaimana. Nah, ini udah saya masukin semua ya teman-teman untuk dari jurnalnya. Tapi tadi ada satu jurnal yang ketinggalan. Nah, jurnal ke-1 ini. Jadi untuk cost method mungkin kalian boleh sambil dicatat lagi ya kira-kira urutannya apa supaya nggak ketinggalan. Tadi ada yang ketinggalan, yaitu adalah terkait dengan untuk eliminasi dividen income. Dividen income pada dividen declare, ini kan yang biasa pakemnya untuk cost method gitu ya. Nah, ini tadi saya lupa memasukkan, sekarang sudah saya masukkan. Jadi kurang lebih begini teman-teman, dia akan ada di income statement, akan ada penyesuaian pada dividen income, dan juga ini dari depreciation ya, 15.000 dari depreciation. Dan untuk ngitung NCI-nya, kita akan lihat dari 300 net income dari Shannon, kita tambahkan dengan selisih depreciation, karena kalau misalnya depreciation-nya itu kita kurangin, pasti income kita semakin tinggi kan ya, makanya kita tambahin. Nah, jadi teman-teman mungkin hati-hati kalau misalnya andaikan depreciation-nya itu berkurang, berarti income kita akan semakin naik, dan ketika depreciation kita semakin naik, berarti income kita semakin berkurang, dan itu juga akan berdampak pada NCI ya. Ini kita akan kali 0,2 atau 20%. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, sama seperti biasa, kita bawa angka yang di income statement ini ke statement of return earning. Dan kita selisihkan. Oke, ini untuk dividen income mungkin kalian juga udah ngeh ya teman-teman ya. Ini harus ada, dan nanti untuk NCI, bagian NCI sini ya, itu akan mengurangi, bukan menambah ya. Jadi income dia berapa, dikurangin dividen yang dia ambil berapa, sehingga ini akan dipindahkan ke dalam return earning di statement of financial position kayak ini ya, dari sini. Saya yakin untuk bagian ini sih sebenarnya kalian udah ngerti ya. Oke, ini pindah ke bawah. Oke, lalu untuk investment, saya yakin juga kalian udah paham gitu ya. Fixed asset dia akan ada penambahan 390.000, dan accumulated depreciation-nya di sini tadi awalnya kita ada nambah 540 dulu. Namun untuk karena adanya si depreciation adjustment itu, sehingga dia akan di adjustment juga berkurang selama 2 tahun ya dari jurnal ini. Oke. Nah, yang lainnya sisanya kurang lebih sama teman-teman ya. Ini untuk cost method. Jadi biasa aja sih, maksudnya nggak ada yang extraordinary kayak gimana. Kita tinggal mindahin investment ke investment, return earning ke return earning, dividend income ke dividend income, dividend declare juga, dan seterusnya. Nah, paling yang beda, sedikit perbedaan adalah dihitung NCI, dan kurang lebihnya sih sama sih teman-teman ya. Ini adalah untuk cost method yang paling mudah, metode yang paling mudah yang sama itu kita pelajari, kayaknya paling gampang ya. Nah, di part selanjutnya kita akan pindah ke yang namanya equity method. Cuma nanti saya akan mencontohkan untuk partial equity method doang, dan untuk complete equity method saya hanya akan menjelaskan terkait dengan perbedaan jurnalnya aja ya. Oke, kalau kayak gitu, thank you teman-teman untuk attention-nya dalam part ini. Kita ketemu di part selanjutnya di part 4. Dan thank you and see you next part. Bye-bye.